Kapan saat yang tepat mengajari fur murai batu muda hutan? Kebetulan nih kemarin unboxing 5 ekor murai batu muda hutan yang sudah direview Kang Bambang. Kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman Kicomania, tentunya tentang pengefuran ya. Oke, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang mengikuti giveaway, cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya. Yang pengen gabung di grup Telegram berada di deskripsi juga, tinggal klik bisa gabung. Oke, langsung saja. Selamat pagi untuk teman-teman Kicomania. Kali ini kelanjutan dari saya review kemarin. Untuk teman-teman yang baru gabung bisa lihat video kemarin ya. Kali ini menjawab pertanyaan Kicomania lagi, bagaimana cara pengefuran murai batu muda hutan dan kapan saat waktu yang tepat. Sebetulnya bagaimana itu sudah saya jawab, ada 2 kali 2 video, teman-teman bisa dilihat di video dulu. Tapi kali ini kapan saat yang tepat untuk pengefuran murai batu muda hutan supaya tidak gampang sakit dan mati. Oke, yang pertama-tama ketika kemarin unboxing 5 ekor, ini 5 ekor ya. Karena udah pilihan bisa langsung difurkan. Tapi kalau belum pilihan, misalkan dulu datang misalkan 100 ekor kayak gitu ya, datang 100 ekor. Itu harus dipilih dulu yang pertama kondisi fit dan sehat. Ditandai muda hutan tersebut aktif, mengeluarkan redekan, dan aktif bergerak dan gemuk. Kayak gitu. Itu wajib. Karena apa? Pengalian makanan EF ke fur ya, pengalian makanan EF ke fur itu kalau burungnya nggak sehat bisa tambah sakit, bisa mati kayak gitu ya, karena pengurangan makanan otomatis mengurangi nutrisi kebutuhan tubuhnya. Itu yang pertama, harus sehat kayak gitu kalau banyak. Yang selanjutnya begitu datang banyak biasanya dalam box-box kecil itu saya sendirikan. Karena apa? Kalau dalam box kecil kebanyakan itu mengontrolnya antara yang mau difurkan mau yang enggak, itu biasanya saya kesulitan. Biasanya saya taruh sangkar. Jadi di sini untuk pengefuran misalkan sorry teman-teman yang di sangkar ini udah laku. Kembali lagi ya. Ya, cuman saya buat praktek gitu. Kalau sudah disendirikan burung tersebut udah pemilihan sehat sekali, disendirikan, biasanya yang mau difurkan itu tidak dijadikan satu, yang tidak difurkan. Nah, biasanya misalkan ini udah disendirikan, siap difurkan. Misalkan ini udah pilihan semua, udah siap difurkan karena udah sehat ya. Itu dijadikan satu. Maksudnya dijadikan satu itu bisa satu ruangan. Apakah tidak drop mental, Om? Tidak. Kalau masih bahan itu tidak apa-apa. Jadi biasanya saya jejer kayak gini ya. Ada trik yang lebih cepat teman-teman, saya jejer kayak gini. Ini kita furkan bersama-sama, saling terlihat itu lebih bagus. Kenapa demikian? Jadi logikanya ketika sebelah kiri, kencang banget. Yang logikanya yang sebelah kiri sini udah fur, yang sebelahnya belum begitu fur. Biasanya kalau sebelah kiri ini tahu dia makan fur, sebelah kanannya juga ikut-ikutan makan fur. Seperti itu. Nah, cara pengefuran bagaimana? Dilihat video sebelumnya ya. Nanti kalau tidak bisa menemukan videonya saya buatkan lagi. Nah, ini sebetulnya video singkat kapan kita mengefurkan murai batu dan larangan-larangan apa. Dalam proses pengefuran tersebut teman-teman, ini saya bahas sekilasnya. Dalam proses pengefuran tersebut wajib teman-teman ketahui. Jadi kalau misalkan burungnya yang sebelumnya sehat kayak gini, ini taktek loncat-loncat kayak gitu ya. Tetapi ketika pada proses pengefuran bulunya ngembang banget atau nyekungkruk, teman-teman wajib kembalikan ke EF semula sampai sehat. Jangan dipaksa. Jadi ditarik ulur. Ketika burungnya kenceng, sehat full, ya biarkan, dia berarti kuat. Tapi ada memang burung yang sebelumnya gemuk, sehat sekali, ketika difurkan sehari aja dia nyengkukruk ngembang. Teman-teman wajib mengembalikan. Yang seperti itu harus kita butuh ketelatenan supaya nanti tidak drop atau gampang mati, teman-teman. Nah, kapan yang kondisi misalkan drop seperti itu difurkan lagi?
itu siap difurkan ketika burung tersebut ditandai dengan bunyi seperti ngeriwi, ya, ngeriwi atau burungnya aktif lagi seperti semula. Itu bisa kita proses lagi sesuai dengan cara kita yang di depan tadi. Untuk pengeforan bisa menggunakan EF apapun, yang paling enak sebetulnya kroto kayak gitu ya teman-teman. Kroto itu cepat sekali. Cek video saya sebelumnya ya, ada itu. Nah, itu tadi bahasan singkat kapan kita wajib mengepurkan burung kita. Terus ada lagi pertanyaan, Om, difurkan dulu apa dijinakan dulu? Nah, ini banyak sekali teman-teman yang pertama dijinakin dulu, terus ada apa kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri teman-teman saya bagikan, kalau saya furkan dulu. Kenapa demikian? Jadi gini, kalau burung kalau kita furkan biasanya sama dengan terapi lapar. Nanti jinaknya juga kalau sudah makan fur itu malah lebih cepat. Kok gitu Om? Jadi gini, kalau misalkan udah fur kan dia tergantung pada EF pemberian kita. Setiap pagi kita kasih EF, setiap sore kita kasih EF. Lama-lama burung tersebut terbiasa juga jinak sendiri. Kayak gitu. Jadi dia agak-agak lapar dan kita sebagai penolong mungkin seperti itu. Lama-lama burung tersebut hafal sama kita. Makanya ada beberapa burung atau teman-teman yang mengalami keluhan, Om sama saya kok burungnya nggak gesit ya, tapi ketemu orang lain itu gesit kayak gitu. Nah itu berarti burung tersebut hafal sama pemiliknya, kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi untuk teman-teman yang tanya, Om setelah makan fur apa wajib kita tetap kasih EF? Apakah itu nggak ngerepotkan kalau setiap hari kita kasih EF juga? Tujuan kita tujuannya supaya kita nggak repot kayak gitu. Nah, oke teman-teman yang kayak gini, teman-teman kalau saya sih berdasarkan hobi ya. Jadi setiap hari saya eling-eling kayak gitu ya. Kalau menggunakan fur biasa bernutrisi rendah, itu wajib teman-teman, wajib kita kasih EF. Karena kalau enggak burungnya mungkin tahan sehari, seminggu, sebulan kayak gitu. Tapi lama-lama itu nanti rawan kurus, rawan sakit. Karena apa? Normalnya burung tersebut memerlukan asupan gizi yang lebih. Jadi karena pemakan serangga ya. Tetapi karena kita furkan, kita kasih EF, burung tersebut ya tahu sendiri, pasti akan ngembang, jebubuk, bahkan nanti bisa sakit kayak gitu. Makanya kalau udah makan fur, kita kasih fur bernutrisi rendah, itu wajib kita kasih EF pagi dan sore, itu normalnya. Tapi kalau misalkan sibuk ya seharian aja kasih sekali, tapi agak banyak kayak gitu, biasanya seperti itu untuk orang-orang yang sibuk. Terus yang kedua, teman-teman bisa tanpa EF asalkan furnya bernutrisi tinggi. Fur yang agak mahal itu udah ada setelannya. Jadi untuk teman-teman kemarin yang udah nyoba fur harian dari Kang Bambang juga banyak sekali yang chat pada saya, akhirnya burungnya moncer dan stabil kayak gitu, walaupun belum ada merek. Terus teman-teman mungkin tanya fur yang bernutrisi tinggi apa? Yang udah bermerek ya ada AMS, ada Superfit, sekarang ini ngetren kayak gitu ya. Ada lagi yang ini iklanin sebentar ya, yang produk kita murah tapi bukan murahan. Teman-teman fur harian dari Kang Bambang itu, walaupun belum ada fur itu. Jadi kalau udah fur bernutrisi tinggi, itu biasanya kalau udah full makan, dengan catatan ya udah full makan, itu biasanya tidak membutuhkan EF lagi. Karena apa? Kalau udah dikasih fur itu, dikasih EF, itu biasanya burungnya udah kenyang, tidak makan lagi kayak gitu teman-teman. Mungkin makan cuma satu udah tidak mau. Banyak sekali teman-teman yang cerita pada saya kayak gitu. Jadi Om setelah saya kasih ini kok tidak mau fur 5 ekor ya, biasanya 5-6 kayak gitu. Nah karena itu udah kenyang, seperti halnya manusia, kalau udah ibaratnya makan sate 1 piring, pasti udah kenyang sekali kayak gitu. Jadi untuk solusi yang teman-teman sibuk ya, kita bisa EF-nya kasih banyak langsung. Jika menggunakan fur bernutrisi rendah, kita bisa tanpa EF asalkan furnya bernutrisi tinggi. Itu wajib. Jadi ada kalanya kita mengikuti burung, ada kalanya burung mengikuti kita, itu kebalikannya juga hampir sama. Tergantung kita menyesuaikan. Terus ada tambahan lagi,
Om, kapan kita menjemur, mengumbar dan lain sebagainya. Ini yang lebih penting. Untuk mudah hutan teman-teman, yang proses kita furkan itu jangan sampai kita umbar, kita jemur kayak gitu. Logikanya murai batu hutan itu udah kuat, olahraga kuat karena di hutan. Jadi saya rasa untuk pengumbaran tidak diperlukan ya sementara ini. Oke teman-teman, ini video singkat saya. Jadi intinya tadi saya buat video karena ada beberapa teman-teman yang tanya kapan waktu yang tepat untuk mengufurkan murai batu hutan. Ya jawabannya ketika burung tersebut sehat dan memenuhi kriteria tadi. Dan kayaknya videonya sekian dulu, nanti saya bahas lagi kalau ada pertanyaan teman-teman Kicomania. Oke, sekian dulu, salam Kicomania dari Tulungagung.